Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas pemodelan dan simulasi. Selamat datang, selamat bergabung kembali. Ya, terima kasih sudah mau menonton video penjelasan di kelas kita. Buat yang mungkin selama ini males nonton ya, nggak masalah ya. Itu haknya kalian, karena yang bayar kalian, saya yang dibayar. Jadi ya, saya hanya melakukan kewajiban saya. Anda mendapatkan hak Anda ya. Kalau nggak dilihat atau nggak disimak ya nggak ada masalah gitu ya. Oke, hari ini saya akan masuk ke algoritma yang baru lagi ya. Eh, Kali ini akan membahas tentang pemodelan runtun waktu atau time series. Jadi setelah beberapa minggu ya kita membahas tentang apa namanya decision model untuk pendukung keputusan ya decision model atau model pendukung keputusan, maka kali ini kita akan masuk ke model prediksi. Prediksi itu model untuk menebak sesuatu yang akan datang. Meskipun di decision support model atau model pendukung keputusan itu kita bisa juga memprediksi menebak sesuatu yang akan datang berbasis variabel. Jadi kalau saya boleh gambarkan ya teman-teman ya. Oke, saya buka papan tulis saya dulu. Baik, eh, kalau kita pakai model SPK, sistem pendukung keputusan atau decision support model, ya, itu arahnya kita juga bisa untuk apa memprediksi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memprediksi eh, prediksi, tetapi prediksi menggunakan SPK atau decision support model itu biasanya berbasis pada ya ini berbasis pada variabel. Jadi variabel-variabel yang mendukung untuk prediksi. Jadi berbasis variabel. Jadi kalau diketahui variabel ini, diketahui variabel itu, ya kira-kira nanti prediksinya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini kita akan masuk ke model runtun waktu atau time series. Jadi runtun waktu itu data yang berbasis waktu. Jadi data yang kalau tidak ada kolom waktunya itu tidak ada apa ya, tidak ada maknanya. Contoh saya buat data coba ya, eh, data yang berbasis waktu, misalnya tanggal, lalu pengeluaran tanggal 1 bulan 2 ya kan, tanggal 3 bulan 2 misalnya, atau seperti ini ya. Ini ada angka 5.000, ini ada angka 6.000. Ya, ini misalnya tanggal ya teman-teman ya. Oke, gini aja biar enak. Tanggal 2 Januari pengeluaran 5.000, tanggal 3 Januari pengeluaran 6.000, tanggal 4 Januari pengeluaran 7.000 dan seterusnya. Nah, seperti ini itu disebut sebagai data runtun waktu atau data time series. Data yang berbasis waktu. Artinya, kalau kolom B ini atau kolom tanggal ini eh, saya delete seperti ini, maka ini nggak ada maknanya. 5.000, 6.000, 7.000 pengeluaran. Nah ini apa maksudnya? Yang baris pertama ini 5.000, baris 2 6.000, 7.000, baris 3. Oke, ini pengeluaran. Tetapi ini yang apa, ini yang apa, ini yang apa. Itu kehilangan makna. Kenapa? Karena data ini adalah data yang berbasis time series. Itu data memiliki runtun waktu. Nah, data yang tidak berbasis time series, misalnya nama, ya kan, hobi, ini kan, kemudian alamat, ini ya, namanya misalnya Bejo, hobinya makan, alamatnya misalnya Ambarawa gitu ya, nah, namanya misalnya Sastro, hobinya ngoding ya, alamatnya misalnya Bawen.
lagi misalnya Paino, hobinya TikTok, ya kan? Alamatnya Ngampel. Nah, ini adalah data-data yang tidak berbasis time series. Kalau ini data time series, ini data non-time series. Karena tidak ada unsur runtun waktu di sana. Kalaupun seperti ini, tanggal lahir. Misalnya ini tanggal 9 bulan 10, 10 September misalnya. Atau misalnya bulan 8 tanggal 31. Ini tanggal bulan 5 tanggal 1. Nah, kalaupun ada unsur waktu seperti ini teman-teman, ini bukan data time series juga. Ini bukan data time series. Karena waktu di sini bukan waktu yang runtun, tapi waktu ini adalah identitas atau variabel biasa sebagai kunci dari nama. Jadi kalau kita bicara database, primary key-nya itu di nama gitu loh. Nah, ini semua itu depends on, bergantung ya, yang saya kasih warna kuning ini depends on atau bergantung dengan variabel nama. Ya, yang saya kasih warna hijau ini ya. Nah, jadi ini bukan data time series. Meskipun ada unsur waktu atau unsur tanggal di dalamnya. Beda ini data time series. Data time series karena apa? Karena ada unsur waktu dan unsur waktunya ini adalah semua data itu depends on ini, ya. Jadi yang warna hijaunya ini, ya, sebagai variabel independen, variabel yang merdeka, yang tidak bergantung pada apa-apa, dia berupa waktu. Sementara variabel lain itu bergantung ke dia. Saat dia hilang, dia kehilangan makna. Coba, kalau tanggal lahir ini saya hilangkan seperti ini. Tabel ini kehilangan makna enggak? Enggak toh. Masih ada nama Bejo, Sastro Paino, hobinya ini, alamatnya ini. Tanggal lahir hilang enggak masalah. Ya, gitu. Beda cerita kalau ini yang hilang. Nah, ini yang kehilangan makna. Sehingga perlu teman-teman perhatikan, perlu teman-teman ketahui semua bahwa data time series adalah data yang bergantung pada urutan waktu atau runtun waktu. Sekarang kita akan masuk ke pemodelan runtun waktu. Andai kata kalian punya data yang berbasis runtun waktu, what should I do? Apa yang harus aku lakukan dengan data itu? Yang harus aku lakukan dengan data itu adalah aku bisa melakukan ini. Model yang bisa aku bangun kalau aku punya data berbasis waktu itu apa? Gitu ya. Baik, kita akan tengok-tengok dulu teorinya supaya nanti kita bisa memahami lebih dalam lagi. Ya, ini pengertiannya time series model. Time series atau runtun waktu atau urutan waktu itu adalah satu set rangkaian data numerik diperoleh dengan meneliti suatu variabel pada periode waktu tertentu. Tadi contohnya meneliti suatu variabel pengeluaran pada periode bulan Januari 2020 misalnya gitu. Nah, satu aplikasi yang bisa kita kerjakan dengan data time series, perhatikan poin kedua, kita bisa memprediksi. Ya, memprediksi tetapi berdasarkan nilai terdahulu. Diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang itu akan terus berlanjut. Jadi, bedanya kalau ini tadi SPK atau Decision Support Model itu menghasilkan prediksi based on berbasis pada variabel, maka kalau saya boleh tulis di sini time series itu juga akan menghasilkan prediksi ya, menghasilkan prediksi berbasisnya apa? Berbasisnya data masa lalu ya. Jadi tidak berbasis variabel. Data masa lalu
yang berbasis waktu. Asumsinya apa? Asumsinya adalah pergerakan data masa lalu ke data sekarang dan ke data selanjutnya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Artinya tidak ada kalau kemarin misalnya pengeluaran saya Rp5.000, kemarinnya 4.900, kemarinnya lagi 4.800, maka berapakah pengeluaran saya besok gitu? Ya berbasis waktu 4.800, 4.900, 5.000, bisa jadi besok atau hari ini pengeluaran saya itu nggak akan jauh-jauh dari angka 5.000. Naik turunnya ya di angka itu gitu. Nah, itu time series. Nggak ada variabel apa misalnya variabel habis gajian, variabel hari ini harus traktir temen. Nah, itu kita abaikan ya variabel lain. Jadi time series adalah prediksi yang berbasis data masa lalu yang berbasis waktu. Ya, itu time series. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, ini contoh, tadi di Excel sudah saya kasih contoh ya, tapi ini juga ada contoh. Ini misalnya penjualan suatu barang pada tahun 1995, 96, 97, 98, 99 ya. Ini zaman kalian belum lahir. Itu penjualan mencapai 78,7 itu tahun 95 ya, 63,5 tahun 96, tahun 97 89, 98 dapat 93,2, tahun 99 dapat 9,1. Nah, ini berbasis waktu. Sama ceritanya tadi. Andai kata tahun ini saya coret, nggak ada. Maka apakah arti daripada 787, 635, 897, 932, 921? Nomor togel kah? Bukan ya. Jadi harus bergantung kepada variabel time series atau variabel waktu. Oke. Nah, data time series itu adalah urutan data dari penelitian dikumpulkan atau diperoleh dari suatu proses dengan jarak yang sama pada periode waktu tertentu. Jadi, misalnya tadi saya katakan ini adalah data time series, maka ada rentang waktunya. Syarat yang pertama ya, harus ada rentang waktunya. Berapa tahun? Setahun. Pengeluaran selama setahun, pengeluaran selama 5 tahun, pengeluaran selama 10 tahun, dan seterusnya. Yang kedua, rentang waktu, ciri-cirinya. Yang kedua, itu harus memiliki satuan waktu yang sama. Nah, ini kan 2, 3, 4, berarti sehari ya, setiap satu hari. Kalau tiba-tiba di sini ada tanggal 7 Mei seperti ini, ya, ini bukan time series yang bisa diolah. Dia time series ya, tapi tetap nggak bisa diolah karena ini teman-teman urutan waktunya yang tadinya satu hari kok tiba-tiba ini di tanggal 7 Mei, berarti dia tidak memasuki syarat yang kedua, memiliki satuan waktu yang sama. Ya, time series itu jaraknya sama pada periode waktu. Berikutnya, tujuan utama dari prediksi dengan time series adalah untuk meramalkan melebihi batasan suatu variabel. Jadi tujuannya itu tadi, misalnya ya, saya punya variabel ini tadi, tanggal 2, 3, 4. Pertanyaan saya, melebihi batas variabel berarti kalau tanggal 5 ini belum berlangsung, ini berapa gitu. Nah, prediksi itu adalah ini. Memprediksi sesuatu yang melebihi daripada waktu yang sudah ditentukan. Tanggal 2, 5.000, tanggal 3, 6.000, tanggal 4, 7.000, tanggal 5 berapa? Ini kalau kita hitung dengan deret logika sederhana ya berarti 8.000, naik 1.000, 1.000, 1.000. Gitu ya. Oke, gampangnya seperti itu. Jadi kita memprediksi di tanggal 5 itu berapa. Beda cerita nanti kalau ini datanya itu sifatnya tidak diketahui polanya. Kalau ini kan jelas pola 5.000, 6.000, 7.000, pasti besok 8.000. Kalau tiba-tiba di sini ada angka 800 rupiah. Di sini 7.000. Nah, di sini berapa? Nah, disinilah letak peran
letak peran dari sebuah model time series untuk membangun pola bagaimana deret yang berbasis waktu itu bisa diketahui prediksinya, ya, melebihi tadi. Oke. Nah, time series itu bersifat dinamis dan akan mengalami perubahan setiap waktu. Datanya tidak statis, tetapi datanya adalah data yang dinamis, gitu ya. Nah, teman-teman yang perlu diketahui kalau kita berbasis data time series, maka data yang kita gunakan harus up to date setiap hari. Misalnya, kita mau memprediksi kurs rupiah, tapi data kita berakhir di tahun 1997, sebelum krisis ekonomi Asia Tenggara. Apa yang terjadi dengan sekarang? Dulu dolar hanya 1.500, sekarang dolar bisa 14.000. Kalau data kita nggak up to date, saya ingin memprediksi dolar besok pagi, ya, tanggal 12, misalnya tanggal 5 bulan 11, ya, atau tanggal 5 November, itu berapa, misalnya gitu. Nah, data yang kita punya terakhir adalah data tanggal 31 Desember 1997, di mana dolar masih murah misalnya. Apakah relevan seperti itu? Tidak relevan. Karena apa? Data kita sudah mengalami pergeseran. Ingat ya, kita itu kan tidak atau kita ini kan mengabaikan variabel-variabel yang mempengaruhi, ya. Jadi makanya kalau mau mencari akurasi yang paling akurat, ya datanya itu harus up to date, gitu. Karena kita nggak ini tadi teman-teman, nggak mikir variabel-variabelnya tadi. Yang penting data kemarin sore itu berapa untuk bisa tahu besok pagi. Jadi data time series, kalau kalian mau membangun model time series, tuntutan utamanya adalah harus memiliki runtun waktu yang paling up to date. Kalau tidak up to date, maka prediksi kita bisa dikatakan tidak akurat. Ya, akurasinya jelek. Kalau akurasinya jelek berarti apa? Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kamu bisa bilang, woi besok dolar itu turun. Dolar itu hanya, besok pagi dolar hanya 2.500 rupiah. Loh, itu prediksi yang bisa dipertanggungjawabkan enggak? Enggak bisa. Kenapa? Ya karena tadi data terakhirnya data tahun 1997. Ya enggak bisa. Sama misalnya, saya mau memprediksi jumlah mahasiswa UKSW angkatan 2021 berapa. Tapi data saya terakhir adalah data tahun 80-an, di mana mahasiswa UKSW mungkin masih di angka 1.000-2.000. Apakah relevan dengan data yang sekarang? Nah, itu kunci keberhasilan dari data model time series adalah up to date-nya data. Up to date-nya data dan konsistennya data. Data yang nggak konsisten, misalnya kayak ini tadi, data yang bolong-bolong atau ritmenya itu nggak sama, frekuensinya beda. Ya, ini tanggal 2 Januari, ini tanggal 3. Tiba-tiba di sini misalnya tanggal 16 gitu ya. 16 Januari. Terus kita disuruh memprediksi tanggal 25. Pertanyaannya, ini kan urutannya nggak benar teman-teman. Maka model kita pun juga susah untuk memprediksi yang ada di sini. Jadi syarat model time series kalau mau akurat dua. Satu, datanya harus up to date. Yang kedua, frekuensi atau polanya harus seragam. Gitu ya. Oke, lanjut. Ketika menggunakan data time series, yang paling penting adalah data diplotkan dalam bentuk grafis sehingga mudah untuk dianalisis. Jadi datanya harus dibentuk grafik untuk mudah dianalisis. Misalnya ini tadi, Anda punya seperti ini ya. Oke. Ini misalnya di angka 9.000. Saya perbaiki data dulu ya untuk contoh ya. Nah, kita bisa menganalisis data ini kalau apa? Kalau kita plottingkan dalam bentuk grafik. Kalau seperti ini kan kita agak susah ya, agak susah. Sehingga perlu digrafiskan nih. Ya, digrafiskan misalnya
Saya buatkan seperti ini. Misalnya, oke, data range-nya. Misalnya ini ya. Nah, Anda bisa lihat ini. Ini tanggalnya, time series-nya, ini pengeluarannya. Kalau modelnya seperti ini, ya turun, lalu naik, naik, naik sampai puncak turun, kemudian ini turun lagi. Kira-kira nanti di tanggal 8 ini grafiknya mau naik atau turun. Nah, ini mempermudah, teman-teman. Dengan menggunakan grafis, kita mempermudah diri kita untuk ya melakukan prediksi tadi. Gitu ya. Nah, beberapa komponen dari time series itu ada yang namanya data trend, ada data siklus, ada data seasonal, dan ada data irregular. Ya, jadi kita bisa identifikasi itu termasuk time series trend, siklus, musiman atau tidak beraturan itu dari mana? Ya dari grafisnya kita. Contoh misalnya seperti ini. Ya, ini namanya tren. Tren itu bersifat tetap, tetapi secara keseluruhan memiliki pola yang naik terus atau turun terus. Ya, ini meskipun ada naik turun, tapi trennya itu selalu naik. Kalaupun turun di sini, ya turun naiknya sini itu sama aja turunnya sini. Nah ini berarti memiliki tren yang naik. Atau kalau sekalian turun-turun, itu namanya data tren. Misalnya menggambarkan populasi, teknologi, dan lain-lain. Populasi itu trennya naik. Teknologi perkembangannya juga semakin naik. Memiliki durasi beberapa tahun. Populasi binatang langka, berarti nanti trennya turun, misalnya seperti itu. Mendekati punah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, data tren ya. Jadi yang pertama tren itu data yang memiliki kecenderungan mau naik atau mau turun. Secara umum seperti itu. Kemudian, nah ini tadi, meskipun naik turun, tetapi dia akan memiliki upward trend. Jadi trennya naik gitu ya. Siklus. Nah, data siklus itu mengulangi naik turunnya, mengulangi pergerakan naik turun, misalnya menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian dalam durasi yang lama, 2-10 tahun. Jadi ini yang dijadikan titik apa ya? Titik fokus bukan ini kalau tren kan tren naik ya. Tapi yang dijadikan titik fokus adalah dia pola pergerakan naik turunnya ini. Bukan secara umum. Kalau tren tadi secara umum naik, tetapi secara siklus ya, siklus komponen dia seperti ini. Nah, dan dalam waktu 2-10 tahun, waktu jangka panjang. Jadi dalam waktu jangka panjang itu kapan akan naik, kapan akan turun. Meskipun nanti trennya naik atau trennya turun. Nah, itu namanya data siklus. Ya, data yang bersifat siklus, repeating up and down. Jadi terus mengulang. Naik turun itu terus terulang. Ya, itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini siklus. Jadi kita punya siklus. Siklus itu paling tidak ya, dia pernah naik, kemudian turun dan naik lagi. Itu namanya siklus ya. Waktunya jangka panjang. Ya, yang ketiga itu seasonal komponen, data musiman ya. Memiliki pergerakan naik turun yang teratur dan menggambarkan dalam terjadi dalam tahunan jangka pendek. Kalau siklus tadi jangka panjang, kalau jangka pendek itu seasonal atau musiman itu ya dia misalnya terjadi dalam 1 tahun. Ya, musim hujan, curah hujan ya, grafik curah hujan itu kan termasuk seasonal. Hujan tinggi itu di bulan apa? Oh, hujan rendah itu di bulan apa? Itu ada siklusnya seperti itu. Itu contohnya nih ya, cuaca. Nah, ini winter ada di sini. Upward and downward swings, regular pattern, ya biasanya hanya dalam 1 tahun. Ya, kalau siklus itu 2-10 tahun tadi. Kalau seasonal dalam 1 tahun. Nah, irregular komponen sekarang. Yang keempat data irregular. Data yang tidak menentu, tidak sistematis, pergerakannya dari akibat tertentu. Jadi
nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba muncul aja gitu ya. Contohnya tadi yang fenomena terjadi akhir-akhir ini misalnya demo gitu ya, demonstrasi, perang itu kan nggak bisa dilihat siklusnya ya. Ada aja tiba-tiba pengen demo apa omnibus law ya, cipta kerja ya, yang dulu misalnya UU, KPK ya kan, atau yang baru-baru ini misalnya demo Perancis misalnya. Nah, jadi demo itu sesuatu yang irregular. Misalnya jumlah korban demonstrasi, jumlah korban perang, jumlah korban bencana, itu susah untuk diprediksi. Karena durasinya singkat dan biasanya tanpa pengulangan. Kalaupun ada pengulangan, waktunya juga nggak bisa ditebak kapan. Gitu ya. Itu tadi random natural component. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa memprediksi ya, forecasting ya, forecasting itu prediksi. Data prediksi itu adalah data yang bisa digunakan untuk, jadi kalau kita mau memprediksi teman-teman itu harus melihat apa poin yang akan kita soroti komponen time seriesnya. Kalau kita itu mau memprediksi trennya, berarti kita nanti masuk ke, sorry ini nggak kelihatan nih. Ini ada kata yes dan no, ini nggak bisa. Jadi kalau Anda mau lihat, ini apa ini? Kalau mau lihat ini ya, ini ada tulisan no, ada tulisan yes di sini. Pertama dicek dulu, data kalian tuh time series, itu termasuk mau ngecek trennya, mau memprediksi trennya, atau mau memprediksi yang bukan trennya. Oh saya mau prediksi trennya, berarti yes. Nanti ada model tren itu ada namanya AR, algoritma AR. Nah, ini nama-nama algoritma, kalian bisa browsing di Google, nanti banyak sekali metode AR, autoregresif, ada eksponensial, perpangkatan, ada kuadratik, ada juga linear. Linear tuh mirip dengan regresi korelasi yang pernah kita bahas dulu tuh ya. Itu kalau kita membahas trennya. Tapi kalau kita mau membahas yang bukan trennya, misalnya musimnya, misalnya lagi adalah apa namanya siklusnya, itu kita masuk ke smoothing method misalnya, metode smoothing. Smoothing itu kayak rambut itu ya, rambut keriting kemudian di smoothing jadi lurus gitu. Jadi smoothing itu memperhalus pergerakan data sehingga mudah ditebak, ceritanya seperti itu. Nanti Anda bisa pakai MA, moving average, juga bisa pakai exponential smoothing. Jadi paling tidak di sini saya memperkenalkan namanya. Ada algoritma moving average, itu kalau mau melihat bukan trennya, dan exponential smoothing. Tapi kalau kalian mau lihat trennya naiknya seperti apa, itu nanti kalian bisa pakai AR, autoregresif, ada eksponensial, ada kuadratik, ada linear. Bahkan nanti ada ARIMA ya, autoregresif moving average, gabungan dua-duanya. Banyak sekali algoritma-algoritma prediksi yang ada dan bisa Anda terapkan dan bisa Anda gunakan. Baik. Baik, di bagian kedua ini teman-teman saya ingin memperkenalkan secara singkat aja ya. Nanti kalau dalam kan bisa belajar sendiri. Tetapi apa namanya secara singkat saya akan kenalkan ke Anda salah satu algoritma prediksi exponential smoothing. Jadi termasuk ke dalam grup yang tadi ya, exponential smoothing adalah yang non trend ya, smoothing method exponential smoothing. Ya, apa sih exponential smoothing? Ya, merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan untuk menghaluskan data time series dan dengan cara itu kita bisa mendapatkan penampakan atau impresi pada pergerakan jangka panjang secara keseluruhan dalam data. Jadi namanya itu smoothing berarti menghaluskan. Kalau dihaluskan, ya kita tuh bisa lihat penampakannya dengan jelas, ditebak nanti kira-kira naik turunnya itu bisa mudah ya. Nah, metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan peramalan jangka pendek. Jadi hanya jangka pendek, 1 atau 2 periode ke depan. Tidak bisa panjang ya, hanya jangka pendek untuk sebuah time series. Nah, exponential smoothing itu nanti ada yang single, ada yang double, dan ada yang triple. Jadi teman-teman single, double, triple itu dihaluskannya itu sekali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi data biasa ya, data biasa kayak punya saya ini tadi,
Ini kan nggak halus ya. Kalau ini kalian bayangkan rambut, ini kan rambut yang nggak halus ya. Nah, smoothing itu membuat ini halus. Kalaupun dia harus naik turun gitu, naik turunnya halus gitu loh. Nggak sefrontal ini. Nah, single itu dihaluskan sekali, double dihaluskan 2 kali, triple dihaluskan 3 kali. Ceritanya seperti itu. Nah, saya masuk yang single dulu. Single exponential smoothing. Untuk setiap periode T, nilai penghalus atau value smoothed-nya, ya, itu estate, dapat ditentukan dengan persamaan berikut. F itu forecast, prediksi, T plus 1. Ya, T kita berapa? Ini misalnya saya kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T kita kan berhenti di angka 6, ya. Plus 1, berarti saya mau mencari 7. Data ke-7. Ya, data ke-7 itu tanggal 8 Januari, berarti F7 tadi. Sama dengan alpha kali X. X itu nilainya. Nilainya berapa? Oh, nilainya 700. Itu X-nya. Ya, X itu 700 ini tadi. Alpha itu apa? Alpha itu nilai random. Nilai random yang digunakan untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan. Ya, alpha itu nilainya 0 sampai 1. Jadi bisa 0,1, 0,01, 0,02222, 0,27, 0,25, 0,917, 0,9999. Pokoknya antara 0 sampai 1. Berapa? Tak terhingga. Berarti simulasinya nanti bisa tak terhingga. Namanya aja prediksi ya enggak? Prediksi itu kan nggak ada yang pasti. Tapi yang mendekati yang mana? Nah, itu kita bisa gunakan dengan mengubah nilai alfanya. Nilai alfa ditambah 1 min alfa dikalikan FT. FT itu prediksi yang terjadi pada sekarang. Ini tanggal. Anggaplah ini misalnya data kita tanggal 7. Tanggal 7 700. Tapi 700 ini kemarin diprediksi berapa? Oh, kemarin diprediksi sebenarnya adalah 698. Nah, ini FT-nya tuh ini. Ya. FT-nya ini. X-nya 700. Ya. 700 ini X-nya, FT-nya. Nah, sekarang kita mau mencari prediksi yang ada di sini, di tanggal 7 ini. Ini nilai aktual dan nilai prediksi, gitu ya. Oke. Contoh. Tabel 1 memberikan data peramalan sebuah nilai, ya. Nilai LTS WBC. Ya, LTS WBC itu ini data pertanian ya, contoh data pertanian. Luas tambah serangan WBC itu wereng batang coklat. Jadi ini wereng atau hama yang menyerang sebuah lahan pertanian itu di kolek dari bulan Januari sampai Desember. Ya, ini data time series, periodenya sama semua. Nah, saya inisialisasi dengan periode 1 sampai 12. Kemudian nilai yang terserang oleh hama itu dari 200 hektar, 135 hektar, 195 di bulan Maret, di bulan April 197, dan seterusnya sampai di bulan Oktober 277,5, di bulan November 235. Pertanyaannya adalah besok bulan Desember itu kira-kira yang mau diserang oleh hama sawah kita itu berapa hektar? Nah, itu bisa menggunakan model prediksi dengan rumus ini tadi. Alfa kali XT ditambah 1 min alfa dikalikan FT-nya. Alfanya di sini diambil 0,1, 0,5, dan 0,9. Siapa yang menentukan nilai alfa? Yang menentukan ya kita, namanya aja disimulasikan. Disimulasikan dengan alfa 0,1 seperti apa, disimulasikan dengan alfa 0,5 seperti apa, disimulasikan dengan alfa 0,9 seperti apa. Singkat cerita dihitung. Ya, di bulan pertama ini kita belum bisa menghitung, teman-teman. Kenapa belum bisa menghitung? Karena kita belum mempunyai nilai prediksinya. Ya, X-nya sudah ada, tetapi nilai FT-nya kan kita belum ada. Nah, di bulan Februari kita ada 135.
Nah, kalau kita mau mencari nilai F-nya atau nilai forecast-nya ini, ya kita masukkan aja rumus alfa kali XT, ya alfanya 0,1 kali XT-nya, XT ya. Kalau ini adalah T plus 1, berarti T-nya berapa? T-nya ya sebelumnya. 0,1 dikalikan 200, bukan 135 ya. Untuk mencari angka 200 yang saya cetak merah ini, caranya adalah kita menggunakan 200 ini ya. Nah, kebetulan ini 200 semua. Oh, berarti pada periode 2 FT-nya belum bisa kita hitung, kita pakai 200 ini semua. 200 itu inisialisasi awal, sorry ya, inisialisasi awal dari nilai ini. Baru di bulan ketiga, ini baru ketemu 135, kan mau mencari ini ya, mau mencari 135 yang saya cetak warna hijau ini. Warna hijau ini diperoleh dari rumus ini. Nah, sekarang saya mau mencari yang warna, saya kasih warna orange ya. Tidak kelihatan. Coklat. 195 ini diperoleh dari mana? Dari, ini kan FT plus 1 ya. FT-nya sampai di sini kan T-nya jadi T-nya 2 berarti kalau di sini. Kalau kita mau memprediksi 195 berarti T-nya kan 2. Berarti T plus 1 adalah 3. Berarti rumusnya adalah XT, alfa kali XT. Alfanya di sini kita pakai yang 0,1 dikalikan XT. XT plus 1-nya kan ini 3. Berarti XT-nya berapa? 135. Betul. 0,1 kali 135 ditambah 1 min alfa, 1 dikurangi 0,1 dikalikan FT-nya. FT itu ya nilai prediksinya di sini, 200. Nah, nanti ketemu 193. Atau singkatnya bisa Anda lihat di sini pada bulan 12. Kalau saya ingin memprediksi bulan 12 ini di sini. Nah, ini terus dihitung ya teman-teman ya. Dari bulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 itu dihitung. Nah, nanti pas bulan 12 kita tinggal tuliskan A kali Y. Oh, ini X tadi ya. X 11. Ya, biar konsisten dengan rumus berarti saya ganti AX 11 ditambah 1 min alfa kalikan F11-nya. Alfanya 0,1, X11-nya 235, betul. Ya, X-nya kan ini 235. Terus 1 min alfa, 1 kurangi 0,1, 0,9 dikalikan F-nya. F-nya 202,3. 202,3 itu di sini. Nah, kalau ini kan X, ini F ya. Jebret, hitung ketemulah 205,6. Nah, demikian juga bila alfanya 0,9, maka nanti ya di sini dikalikan 0,9, di sininya jadi 0,1. Ketemu 286. Begitu seterusnya teman-teman. Sampai kita bisa memprediksi bahwa di bulan Desember 2012 memang belum diketahui nilai aktual atau nilai X-nya, tapi paling tidak saya bisa dapat nilai prediksinya. Simulasi prediksinya dengan 3 simulasi. Dengan nilai alfa 0,1, 205,6. Dengan nilai alfa 0,5, 234. Dengan nilai alfa 0,9, 238,6. Dan nanti tinggal dicari. Ada cara menguji akurasi. Pakai MAPE, pakai MAPE ya kan, pakai MA ya kan. Nanti ada bisa hitung akurasi yang paling akurat itu alfa berapa. Nah, Anda bisa pakai berapapun nilai alfa untuk menghitung ini nanti. Gitu ya. Ini untuk single exponential smoothing. Ini cara perhitungannya. Nah, sebagai catatan yang perlu diperhatikan dengan SES, misalnya untuk dapat memulai sistem peramalan diperlukan S1 karena S1 nilai tadi yang harusnya dikalikan dengan F itu diganti dengan nilai S1 tadi. Di sini diganti dengan nilai 200 tadi. Ya. Oke, kalau double exponential smoothing, berarti kita harus mencari seperti ini. Ada S, ada B, ada F. Ya, baru ketemu F-nya. F itu forecastingnya. Jadi kalau tadi di single, kita cukup langsung ketemu F, itu rumusnya ini. Kalau di double teman-teman, di double itu kita harus cari nilai S-nya dulu. Ya, nilai S diperoleh dari A, X1, A alpha ya, masih bisa ini ya. ST-1, BT-1, kemudian baru dicari B, kemudian baru dicari F-nya. F itu S dan B. Jadi kan kita harus cari S-nya dulu, harus ketemu B-nya. Ya, M itu waktu prediksinya. Nah, ini contohnya.
S dan B. LTS data faktualnya ini, data pemulusannya ini, tren pemulusannya ini, ramalannya ini. Ini S-nya, S itu data pemulusan, B itu tren pemulusan, ketemu, kemudian F-nya ketemu. M itu periode 1, periode 2, 3 setelah habis. Ya, paling enggak 2. Sampai 6 itu sudah kita susah akurasinya. Nah, ini tidak hanya membutuhkan nilai alfa, tetapi membutuhkan nilai gamma juga. Ini Anda lihat ya. Di sini kan di S, pemulusan yang data pemulusan itu butuhnya adalah alfa. Di yang B atau tren pemulusan itu butuhnya gamma. Alfa dan gamma sama. Mereka adalah bilangan random antara 0 dengan 1 yang bisa kita bangkitkan berapapun ya. Jadi kalau tadi kita simulasinya berdasarkan nilai alfa yang kita ubah-ubah, kalau di sini juga harus kita memperhatikan nilai gamanya, gitu. Itu double. Nah, nanti cara perhitungan Anda bisa lihat sampai ketemu F-nya. Nah, triple exponential smoothing itu 3 kali. Jadi kita harus mencari S-nya itu sampai S aksen, S double aksen, dan S triple aksen. Pemulusan pertama, pemulusan kedua, pemulusan ketiga. Baru setelah itu cari A, B, C-nya, ya, trennya. Kalau tadi kan cuma B ya, ini A, B, C. Baru setelah itu kita ketemu F. Ingat ya, F ini dari A, B, dan C. A, B, dan C rumusnya ini. A harus dari S aksen, S double aksen. Berarti kita harus ngitung tadi S-nya. Sampai akhirnya seperti ini, tabelnya. Data aktual atau data faktualnya seperti ini. Ini ada pemulusan tunggal, pemulusan ganda, pemulusan triple, S aksen, S double aksen, S triple aksen. Kemudian ada nilai A, B, dan C. Ya, ini juga sama menggunakan alfa dan gamma, baru ketemu nilai ramalannya. Oke, rumusnya nanti Anda bisa lihat ini, contohnya ini menghitung nilai S, kemudian setelah S ketemu nilai ABC, baru setelah itu ketemu nilai F24-nya, atau data ke-24 berapa. Nah, ini tergantung peruntukan, kalau kita mau pakai apa, untuk prediksi yang paling halus ya pakai triple gitu. Oke, teman-teman, itu tentang algoritma exponential smoothing sebagai salah satu implementasi dari data time series yang kita miliki. Mungkin dari sini Anda juga bisa punya ide untuk memprediksi atau membangun model prediksi yang bisa Anda gunakan untuk topik akhir di mata kuliah ini. Oke, itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk Anda yang tidak mau menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Mari kita tetap berusaha menggali ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah kondisi yang terbatas ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.